Mugianto, Kepala Sekolah SMP 3 Karangan sama Ibu Wiwi. Pak, saya mohon izin dan mohon diizinkan karena ini di sini saya akan melakukan pendampingan individu ketiga Pak sama Ibu Wiwi. Nanti waktunya sekitar 4 kali 45 menit ya, Pak. Di sini pendampingan individu ketiga itu kita masuknya ke materi yang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kali saya ingin sekilas menanyakan Pak, kemarin Bapak mengisi lembar umpan balik nggih? Iya. Nggih niku Pak. Terus di situ nanti nanti saya juga akan menanyakan terus jurnal pemantauannya Ibu Wiwi, terus saya sama minta daftar rujukan nih Pak. Pripun Pak, saya diizinkan apa mboten niki? Kalau tidak diizinkan tidak mungkin, pasti diizinkan karena memang ini demi kebaikan, artinya memang untuk kemajuan bersama dan juga untuk mungkin karir tinggi juga, jadi kita izinkan. Oke, terima kasih Pak. Kalau itu kalau sudah diizinkan, terus saya nanti juga ingin meminta administrasi ke jaringan berupa tanda tangan ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu saya akan melakukan pendampingan individu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Wiwi. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Semoga vaksinnya juga demikian. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya juga baik Bu. Ini tadi agak sedikit hujan, mohon maaf terlambat. Betul sesuai dengan jadwal. Nggih. Bu, di sini saya akan melakukan pendampingan individu yang ketiga ya Bu. Kita nanti memfokuskan pada implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid yang telah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir. Terus nanti di sini ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi kepada Ibu. Yang pertama, Ibu sudah menginput Bu, umpan balik Bu. Sudah. Umpan balik mulai dari Kepala sekolah, nggih, terus CGP, teman sejawat sama sejawat, siswa. nggih. Nanti untuk hasil umpan baliknya kita bahas sekilas ya Bu. Ya. Terus di sini saya akan prosesnya Ibu, kesulitannya apa Bu menurut Ibu dari 1 bulan terakhir ini Bu? Apa ada Ibu? Ya tetap ada ketika kita mau mengimbaskan dengan teman-teman itu tidak semua teman bisa menerima karena apa kurang komunikasi dan sebagainya. Ya maklumlah kita akan berbenturan dengan orang banyak, ada yang pro ada yang kontra, itu sesuatu yang sudah biasa dalam kehidupan. Baik. Bu, di sini saya lihat lembar umpan balik, di sini muncul nama-nama seperti Febi, Kuni, Neisa, Ningkan, Ria, terus untuk Ibu Nur, Ibu Rahayu, Bapak Toto, Ibu Justina sama Ibu Yusuf ya Bu. Pak Yusuf. Iya, Bapak Yusuf ya Allah, sorry Bu. Di sini kalau sudah nanti sejak berapa bulan, 1 bulan terakhir ini sudah, terus kita bagian awal pendampingan ini, terus saya berterima kasih sekali dan selalu mengapresiasi pekerjaan Ibu yang ada di LMS Bu. Karena Ibu insya Allah selalu cepat mengerjakan dan kemungkinan mendapatkan nilai yang terbaik. Setelah nanti kita masuk bagian inti ya Bu. Bagian inti sekitar 145 menit. Di situ nanti saya mau menanyakan hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang awal untuk 145 itu total Bu, nanti untuk refleksi itu sekitar 45 menit. Jadi di sini nanti saya akan menggali lampiran kedua, terus kompetensi guru penggerak. Ini berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden kompetensi Bapak Ibu. Jelaskan menurut masing-masing responden, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik yang ada di SMP 3 Karangan ini Bu. Secara umum dari
umpan balik diri saya pribadi, Pak, saya menyadari untuk kompetensi tertentu seperti kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendampingan dan sumber belajar di sekolah itu saya menyadari memang kurang. Artinya tidak mungkin kan dari sekian siswa kita itu harus pernah satu-satu mengundang atau komunikasi dengan orang tua. Tapi secara umum insya Allah ketika sudah misalnya ada pertemuan wali murid, kemudian pembagian rapot, itu sebenarnya sudah. Tapi karena kebetulan kemarin yang kita ambil itu beberapa sampel dari anak, dan yang anak yang saya ambil itu memang orang tuanya tidak pernah begini, mungkin ya mengatakannya seperti itu. Tapi insya Allah secara umum itu sudah saya lakukan, itu saya sadar. Kemudian kalau dari penilaian Bapak Kepala Sekolah kemarin ketika Pak Kepala Sekolah itu mengendari untuk mengisi angket, beliau mengisinya 4 semua, jadi sudah nilai maksimum. Jadi saya bingung, padahal dalam diri saya untuk faktor yang pelibatan orang tua itu saya masih kurang, tapi oleh Pak Kepala Sekolah kok sudah cukup, karena selama ini saya juga sering mendampingi beliau ketika beliau sosialisasi dengan wali murid. Seperti itu. Atau mungkin kepala sekolah sudah tahu Bu mengenai kemampuan Ibu karena sering lama atau dalam posisi ini bukan menjadi kurikulumnya ya mungkin dari itu beliau menyimpulkan seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, respon teman sejawat. Kemarin ada 5 responden ya. Ada Pak Yusuf, kemudian ada Pak Toto, ada Bu Nur Khamsana, Bu Rahayu sama Bu Justina. Untuk 3 guru Pak, untuk Bu Nur Khamsana, kemudian Pak Yusuf sama Pak Toto sama dengan respon yang diberikan oleh kepala sekolah. Semuanya memberikan poin 4. Karena memang kebetulan Pak Yusuf juga sebagai humas. Saat beliau sosialisasi dengan Pak Kepala Sekolah itu juga sering berdampingan dengan saya. Jadi merasa saya juga sudah terlibat ketika melibatkan orang tua itu loh. Jadi alasan beliau kenapa memberi nilai 4 itu seperti itu. Termasuk Pak Toto. Pak Toto kan juga Wakasek. Jadi beliau juga tahu mungkin ketika koordinasi sama Wakasek itu saya juga sudah termasuk proaktif. Kemudian untuk Bu Rahayu sama Bu Justina itu saya lihat kemarin belum nilai 4, tapi saya terima kasih, mungkin memang keadaannya seperti itu. Jadi untuk Bu Rahayu sama Bu Justina kayaknya belum memberikan nilai 4, dan sesuai dengan perasaan saya karena saya juga memang merasa belum. Kemudian untuk respon dari murid, ya, murid kebetulan juga seperti apa yang saya rasakan. Kebetulan yang 5 anak itu memang yang 5 anak itu mungkin orang tuanya secara face to face tidak pernah saya ajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi merasa belum maksimal. Oh iya. Ini saya sekilas sama melihat ini kan memang mohon maaf berkasnya ini tidak saya upload, akhirnya saya lihat terus memang sudah benar, mungkin dari segi keterlibatan, sering memimpin pembelajaran, upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Apa rekan-rekan itu kan sudah mengetahui semuanya ya Bu, akhirnya kan bisa membeli nilai maksimal itu, apalagi kalau sudah satu ruangan. Saya satu tim masih untuk wakal, memang satu tim. Iya benar Bu. Baik Bu, terus untuk selanjutnya di sini apa rencana Ibu untuk responden peserta didik Bu? Sebelum tadi kelihatannya belum ya? Sudah tadi. Oh, responden mahasiswa tadi. Oh iya. Merasa. Berarti alhamdulillah Ibu mendapatkan respon yang terbaik. Semoga Ibu berjalannya tetap melakukan itu dan berpusat pada peserta didik ya Bu. Terus apa rencana Ibu Wiwi ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Ya sebisa mungkin saya akan mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi
apapun kondisinya, bagaimanapun hasilnya nanti akan saya usahakan untuk mengundaskan lah atau mengimplementasikan yang saya dapatkan. Apa mungkin itu nanti semua atau hanya sedikit Bu? Ya step by step kaya BIM salah BIM jadi maka jadi. Nggih, siap Bu. Nggih, baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi ya Bu. Yang siapa saja yang akan Ibu Wiwi libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki ini Bu? Yang jelas ya sekolah sebagai pemimpin sekolah, terus guru BK, teman kerja, itu semuanya harus dilibatkan. Berarti apa seluruh kalangan warga sekolah ya Bu ya ini rencananya Bu? Ya, Terima kasih Bu itu untuk dari umpan balik yang kita laksanakan pada PI 2 kemarin. Terus saya meminta umpan balik atau refleksinya ini untuk yang selanjutnya ya Bu, kita masuk ke penerapan pembelajaran sosio-emosional Bu. Di sini saya akan mendiskusikan atau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang Ibu Wiwi sudah pelajari di modul 2.2 Bu? 2.2 kemarin pembelajaran sosial emosional ya Pak Jian. Iya Bu. Dari modul 2.2 itu saya memahami betapa pentingnya pembelajaran sosial emosional itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga peserta didik itu bisa belajar secara optimal karena secara kesejahteraan psikologisnya itu terjamin. Dengan kesejahteraan psikologis yang terjamin maka kompetensi akademiknya akan terpenuhi. Seperti itu yang saya tanyakan. Ya, baik, itu berarti sudah menjelaskan tentang apa yang Ibu pelajari ya Bu, padahal itu tadi sekilas mau saya tanyakan. Terus kita melanjutkan lagi Bu. Apakah Ibu Wiwi sudah merencanakan pembelajaran sosio-emosional yang akan diterapkan dalam kelas Ibu? Kalau rencana sudah bentuknya rencana nanti. Rencana tetap ada. Ya, rencananya tetap ada ya Bu. Terus nanti mungkin akan terintegrasi dengan RPP, kemudian juga diintegrasikan dengan pembelajaran begitu. Terus jika Ibu sudah, seperti apa perencanaan yang Ibu buat atau yang Ibu ingin kembangkan gitu loh di sekolah Ibu ini? Nanti ketika saya membuat RPP itu nanti dilihat dengan kompetensi sosial emosional. Oh, iya. Terus apa harapan Ibu Wiwi nanti setelah menerapkan pembelajaran sosio-emosional di kelas Ibu yang telah Ibu ampu? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional, saya berharap lingkungan belajar yang ada di kelas itu akan nyaman, kemudian aman, karena secara psikologis sehingga perempuan yang akan akademiknya otomatis akan optimal. Baik. Terima kasih Bu Gali sudah menyiapkan semuanya ya Bu untuk keberlangsungan pembelajaran sosio-emosional ini ya. Iya. Mulai. Kemungkinan ya nanti saya akan masuk lagi ke yang PI 4 ya Bu untuk pembelajaran itu. Bu, terima kasih untuk konfirmasinya mengenai pembelajaran 2.2 sosio-emosional. Lalu saya akan masuk ke keterlaksanaan tahapan Bagja Bu. Berdasarkan hasil evaluasi Lokakarya 2, saya ingin menggali informasi dan memberikan penguatan keterlaksanaan Bagja di sekolah CGP. Di sini apa yang Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk
merencanakan perubahan pada diri Ibu Wiwi? Yang sudah salah-salah untuk baca kemarin kan yasinan itu sama tadarus ya. Jadi sudah prosedurnya mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabaran konsep, aktor eksekusi itu sudah saya laksanakan ketika aksi nyata, tadarus sama yasinan. Untuk yang lain ya itu tadi step by step saja. Mungkin. Setelah Ibu Wiwi melakukan baja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu Wiwi inginkan? Ya, alhamdulillah sesuai Pak Jihan. Di situ tantangan yang Ibu hadapi apa ya Bu? Untuk menerapkan tahapan yang baja dalam visi itu untuk mencapai visinya Bu? Pada dasarnya awalnya masih bingung kalau harus melalui prosedur seperti itu karena selama ini kan ketika kita punya rencana itu tidak ada alur-alur yang kayak gitu ya. Nggih. Ujuk-ujuk ya. Sekarang kan kalau biasanya ayo begini oke itu jadi. Nah, sekarang kan harus ada apa itu alur-alurnya melalui tahapan-tahapan. Berarti nggih. Ibu memperoleh pembelajaran baru di sini ya Bu, ya. Untuk membuat visi. Terus apakah yang perlu Ibu Wiwi perbaiki ke depannya dengan pelaksanaan tahapan baja untuk perubahan sehingga mencapai visi yang telah dirumuskan Bu? Dari tahapan itu yang kesulitan nanti mungkin atur eksekusi. Karena di situ kan kita melibatkan beberapa orang yang memang terlibat pada rencana kita. Kayaknya itu kalau tidak ada koordinasi yang baik, kerjasama yang baik itu akan kesulitan. Oh, iya, terima kasih Bu. Mungkinkah Ibu kedepannya akan memperbarui visi ya Bu? Tapi saya lihat kemarin visinya Ibu sudah menerapkan semuanya ya Bu? Ya, okay. Ya. Tinggal X-nya saja Pak Sia. Tinggal X-nya saja. Sebenarnya untuk visi itu sudah dirumuskan oleh teman-teman dengan berbagai pertimbangan termasuk kearifan lokal dan sebagainya itu sudah dirumuskan. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Di sini terima kasih atas informasi. Semoga Ibu selalu semangat dan sehat selalu Bu. Amin. Karena tinggal beberapa lagi kita beberapa lagi. 2% itu maksudnya 2 bulan. Ya Bu, mungkin kita akan selesai di akhir Desember ini ya Bu. Bu, melakukan proses pendampingan saat ini Bu. Apa hal yang menarik yang Ibu Wiwi dapatkan setelah kegiatan pendampingan ini Bu? Yang menarik ketika kita sudah mau low, ibaratnya dari segi baterai low ini ketika ada pengajar praktek didampingi seperti ini ya ada teman curhat sehingga tidak low lagi. Jadi sudah baik. Untuk kedepannya ya dipertahankan, memberi motivasi ya. Iya Bu. Biar kita para CGP ini tidak lemes. Karena tugas yang semakin hari itu tingkat kesulitannya itu juga semakin tambah. Karena di awal-awal kita itu masih kerja sendiri. Kemudian berikutnya kerja dengan siswa, praktek dengan siswa. Lah sekarang harus praktek dengan kepala sekolah. Masa kepala sekolah diajak syuting gitu. Ya. Tapi alhamdulillah kepala sekolah saya kan masih berjiwa muda, sehingga kalau diajak syuting itu selalu enjoy. Iya, terima kasih Bu. Itu mungkin karena dari tugas-tugasnya itu memang ya. Kemarin Pak Yuni loh yang ngajak syuting. Saya butuh 2-3 kepala sekolah untuk tugas kali ini. Kepala sekolah Pak. Oh, Pak Yuli. Pak Yuni Mulyanto. SMP Kapak. 3. PP sekarang. Iya. Kemarin baru ngobrol itu terus saya diculik nih sama teman-teman disuruh presentasi ngumpet. Lah terus Bu, apa yang sudah baik Bu yang perlu Ibu perbaiki yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan di kegiatan berikutnya Bu? Sudah cukup baik, makanya sudah cukup baik dipertahankan. Oke. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas masukannya. Insya Allah saya akan berusaha sebaik-baik mungkin supaya semuanya Bapak Ibu CGP tambah semangat dan tidak ada yang kekurangan semangat Bu. Saya di sini akan mengapresiasi Ibu telah pembelajaran praktek baik yang selalu Ibu lakukan mengenai dari kolaborasi terus
ruang mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi. Di situ saya lihat pekerjaannya Ibu sungguh sudah sangat bagus sekali, Bu. Terus di sini, Bu, saya akan membahas pendampingan ke depan ya, Bu. Kan ini kita PI 3 nggih. Ya. Berarti sekitar 1 bulan lagi kita akan masuk ke PI 4. Lah, bulan lagi 2 minggu. nggih, ya memang 2 minggu Bu dijadwalkan lagi mall. Untuk tugas yang harus disiapkan oleh Ibu nggih Ya. di sini. Nah, siap. Yang pertama, Ibu Wiwi harus menyusun RPP dengan unsur berdiferensiasi. Kompetensi sosial, sosial emosional dan budaya positif dalam kurung sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. RPP yang telah disusun dan dikirimkan kepada PP untuk diberikan umpan balik kemudian diserahkan ke CGP kembali untuk dilakukan perbaikan. Yang ketiga, penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP. Observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang telah disepakati bersama. Jika ada hal-hal pembelajaran yang perlu diketahui oleh fasilitator, ini nanti mungkin akan saya catat di jurnal komunikasi, Bu. Itu yang bisa lihat hanya PP dan fasilitator. Mungkin nanti dari permasalahan sini kan, ya gak dari permasalahan, dari pertanyaan ini kan Ibu udah menjabarkan rencana baik, terus nanti saya juga menginputkan atau memfasilitasinya ke pihak fasilitator ya, Bu. Oke. Setelah ini nanti saya mungkin selesai acara, saya juga langsung menyelesaikan penginputan laporannya gitu. Oh, HP itu. Insya Allah aku iso Senin kok tak tukar dengan teman lain. Biar kayaknya Senin itu bodoh boleh. Enggak gelem Senin. Oh, niku loh. Teman-temannya kan nek Senin bodoh enggak gelem di hari pertama. Aku kok tak bisa insya Allah kok tak tukar. Oh, kalau itu saya ikut Ibu, Bu. Enggak apa-apa, wong kan waktunya juga lama. Tapi nggih Tak tetap Senin aja tak tukar aja. tetap butuh 3 jam, tetap 4 kali 45 menit. Iya. Senin aja nanti. Aku isu ya. Soalnya jam masuk kelasnya 8 kurang 1/4. Oh, nggih. Berarti setengah. Setengah 8 bisa sampai sini. Oh, nggih. Nggih, Bu. Ya. Nggih. Kok udah hujan. Soalnya habis apa itu habis ngajar kan masih harus ngomong-ngomong. Iya, harus harus Saya kan full kosong. harus ngobrol, Bu. Kalau Senin saya kan full kosong. Kalau 1-2-nya nanti ngajar kan setelah itu sudah free lagi. Selasa aku malah full kasihan anak-anak. Iya. Siap, Bu. Nanti saya jelaskan sedikit lah mengenai PI 4 yang akan dilakukan. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Saya tak kembali lagi ya, Bu, untuk minggu depan.